pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan topik penilaian aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran bagian yang penting bagi proses studi kelayakan bisnis ataupun feasibility study. Karena kenapa? Bicara masalah pasar adalah berhubungan dengan permintaan yang diharapkan atau yang diinginkan oleh pasar terhadap proyek ataupun bisnis plan yang akan dilaksanakan. Bicara masalah analisis pasar penting untuk dilakukan karena tidak ada proyek ataupun bisnis plan yang berhasil di kemudian hari apabila tidak adanya demand ataupun permintaan daripada produk dan jasa daripada bisnis plan ataupun proyek yang akan dilaksanakan tersebut. Kemudian bicara masalah analisis pasar juga ini berfungsi untuk mencari gagasan tentang sebuah proyek, tentang sebuah bisnis plan, di mana akan menilai sejauh mana keberhasilan daripada sebuah kelayakan proyek dari aspek pasar tersebut, sejauh mana konsumen, sejauh mana masyarakat akan menilai daripada kelayakan bisnis yang diinginkan terhadap bisnis plan yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Maka juga tergantung daripada permintaan pasar yang diinginkan daripada program ataupun bisnis plan yang dilaksanakan. Analisis pasar ini merupakan analisis kualitatif dan kuantitatif yang pada umumnya akan meliputi deskripsi pasar. Apa itu deskripsi pasar? Deskripsi pasar ini perusahaan ataupun pemerintah akan melakukan proses pemetaan di mana pasar-pasar yang akan dituju, segmen-segmen apa yang akan dituju. Nah, oleh sebab itu maka ada deskripsi ataupun pemetaan proses penggambaran pasar yang diinginkan ataupun yang akan dicapai oleh pemerintah ataupun swasta. Analisis permintaan masa lalu menjadi sebuah proses yang bagian yang tak terlupakan sebagai proses evaluasi dalam kelayakan bisnis dalam tinjauan aspek pasar ini. Karena kenapa? Permintaan masa lalu ini, kalaupun semakin tingginya permintaan masa lalu terhadap proyek ataupun target ataupun perencanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, berarti ini menunjukkan proyek tersebut memiliki kelayakan yang luar biasa. Karena kenapa? Ada pertumbuhan yang signifikan terhadap permintaan pasar. Begitu juga akan berhubungan dengan kondisi permintaan pada masa sekarang dan permintaan pasar pada masa yang akan datang. Jadi sebuah proses masa lalu, proses sekarang, dan proses yang akan datang akan menjadi sebuah nilai konstruktif, penilaian yang evaluatif yang dilakukan oleh pemerintah ataupun perusahaan melakukan program-programnya. Kemudian dari sisi penawaran, ini bicara masalah penawaran, ini bicara masalah produsen. Tadi yang saya sebutkan ada organisasi publik dan ada organisasi privat, baik dia pemerintah maupun swasta. Apa sih yang ditawarkan kepada masyarakat? Apa sih yang ditawarkan kepada konsumen? Ini berhubungan dengan pasar yang mereka tuju. Baik yang sifatnya berupa barang, ya mungkin infrastruktur, ya mungkin jasa, baik yang sifatnya masa lalu, sekarang dan akan masa datang, menjadi proses evaluatif juga baik pada pemerintah, baik perusahaan, dan yang lebih penting adalah bagian yang evaluasi daripada konsumen ataupun masyarakat terhadap supply, terhadap penawaran produk yang ditawarkan oleh pihak pemerintah maupun pihak perusahaan. Nah, ini akan menjadi bukan saja sisi permintaan masa lalu, sekarang dan akan datang, tapi juga proses penawar. Jadi ada kerjasama elaborasi antara supply dan demand, ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah serta perusahaan. Kemudian perkiraan pasar ataupun perkiraan pangsa pasar menjadi hal yang substansi atau yang lebih terencana oleh pihak perusahaan. Karena kenapa? Estimasi pasar yang ingin dicapai ini harus di atas target.
jangan sampai di bawah target. Minimal kalaupun dalam perspektif manajemen keuangan ini minimal ada break even point-nya, jangan sampai mengalami kerugian yang sangat signifikan. Walaupun tidak untung ada break even point-nya. Maka perkiraan pangsa pasar yang berhubungan dengan keuntungan juga harus terestimasi, terkaji, teranalisis oleh perusahaan maupun pemerintah. Kemudian dengan kondisi kompetitor, kondisi persaingan ini, kalau bicara masalah kondisi persaingan, sudah barang tentu ini berhubungan dengan perusahaan. Karena kenapa? Begitu banyak perusahaan-perusahaan yang sejenis yang bersaing dalam merebut pasar yang akan dituju. Oleh sebab itu, bisnis plan-nya juga harus kompatibel, yang produknya memang unggul, baik dia barang maupun jasanya yang memang diinginkan oleh masyarakat banyak. Kemudian berhubungan program ataupun strategi pemasaran yang dilakukan. Jadi bicara marketing plan, perusahaan maupun pemerintah juga harus jalan. Marketing plan-nya ya mungkin berhubungan dengan periklanan, publisitas juga berhubungan. Yang memang harus terkonseptual, teranalisis dari pihak stakeholder yang ada, baik pemerintah maupun swasta. Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam proses penganalisan pasar dan pemasaran di sini adalah, pertama, menetapkan tujuan studi. Tujuan studinya seperti apa? Misalnya berhubungan dengan segmentasi pasar ataupun berhubungan dengan pemasaran. Apakah misalnya kita kasih contoh dalam hal ini perspektif demografi. Berperspektif demografi, kira-kira misalnya program kalau dihubungan dengan pemerintah, misalnya program lansia. Sejauh mana kementerian-kementerian terkait berhubungan dengan program-program lansia, berhubungan dengan perspektif pangsa pasar demografi, maka pemetaan deskripsi lansia juga harus jelas. Misalnya pembagian kartu Jakarta Sehat yang terkhusus lansia juga harus terakomodir dan terdata signifikan. Jangan sampai program-program pemerintah sekarang adalah tidak selaras dan tidak sejalan yang diinginkan. Kenapa? Proses pemetaan dalam perspektif pangsa pasar demografi juga tidak selaras. Nah, begitu juga perusahaan misalkan. Bicara perusahaan misalnya ada inovasi produk yang berhubungan dengan lansia misalnya, ataupun berhubungan dengan usia. Apakah dari segi balita, remaja maupun sampai ke lansia juga harus terpetakan, teranalisis berhubungan dengan pangsa pasar demografi. Nah, begitu juga misalnya dalam perspektif pangsa pasar geografi. Dalam perspektif geografi ini, perusahaan ataupun pemerintah juga harus mengkaji wilayah mana, baik dia nasional, baik dia regional maupun internasional, juga harus dikaji pangsa pasar yang akan dituju. Misalnya dalam perspektif pemerintah, pangsa pasar yang negara mana yang layak, yang bisa dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Maka ini berhubungan dengan aspek pasar internasional. Nah, berhubungan dengan aspek pasar nasional, misalnya wilayah provinsi mana dari provinsi yang ada di Indonesia ini yang sustainable, yang berkelanjutan, bisa menjalankan social public yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, begitu juga perusahaan. Bagaimana perusahaan berkompetisi merebut simpati pasar dalam perspektif geografi, wilayah-wilayah mana yang bisa tersentuh. Contoh, kalaupun saya bisa kasih contoh dalam sesi ini adalah kendaraan Toyota. Toyota menjamur di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, seluruh kabupaten dan kota itu menjamur produk Toyota. Tapi kalau misalnya saya korelasikan, saya bandingkan dengan produk misalnya merek Nissan, ini kajian pangsa pasarnya Nissan masih misalnya kalau dengan produk Nissan misalnya Livina saja, misalnya hanya wilayah-wilayah tertentu yang bisa dijangkau oleh produk ini. Tetapi dengan persaingan yang kompatibel, maka produk-produk Toyota memang hari ini diakui oleh semua orang, diakui oleh pasar. Memang dia hari ini sebagai produk yang leading dalam perspektif menguasai pasar dan pemasaran berhubungan dengan dunia otomotif ataupun dunia kendaraan. Nah, di samping itu juga bagaimana selain menentukan tujuan studi tadi berhubungan dengan pangsa pasar yang dituju, mekanisme pemasaran yang akan dilakukan, selanjutnya adalah mengadakan studi formal dan studi formal yang mencakup pengumpulan data sekunder ataupun data primer. Nah,
Hal ini berhubungan dengan saintis feasibility study adalah berhubungan riset. Bagaimana ada temuan, bagaimana ada survei pasar, survei ke lapangan, apa sih yang diingini oleh pasar terhadap bisnis plan ataupun program prioritas yang menjadi unggulan daripada pemerintah yang diinginkan oleh pasar, yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, oleh sebab itu maka ada survei awal, ada survei yang menggali potensi program apa yang menjadi skala prioritas, kemudian menggali survei ini dilakukan untuk menggali potensi apa yang diinginkan oleh konsumen yang dihubungkan dengan perusahaan. Oleh sebab itu maka ada pendekatan studi empiris yang berhubungan dengan studi formal maupun informal. Misalnya mengadakan pertemuan dan segala macam, misalnya bazar dan segala macam, ini juga bagian daripada trik studi formal maupun informal dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan. Selanjutnya melakukan kajian penelitian permintaan. Sejauh mana proses kajian permintaan ini baik dari kajian masa lalu, kajian sekarang, dan estimasi yang akan datang. Sejauh mana permintaan produk, permintaan program yang diinginkan oleh masyarakat terhadap program yang akan kita lakukan ini. Jadi ada kajian-kajian terdahulu tentang produk-produk permintaan masa lalu, sekarang, dan akan datang. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana estimasi analisis barang dan jasa yang diminta tersedia dalam analisis persaingan. Jadi barang yang dipasarkan itu memang harus selalu tersedia di pasar. Nah, maka oleh sebab itu dalam perspektif perusahaan maka ada istilahnya manajemen storage, ada manajemen bergudang. Bagaimana dengan pemerintah? Maka kalau berhubungan dengan manajemen pemerintah, dalam perspektif manajemen pemerintah, bagaimana barang itu bisa tetap ada di pasar, ini fungsi-fungsi Bulog, fungsi-fungsi Kementerian Perdagangan yang mengontrol bagaimana barang-barang ini jangan sampai langka di pasar. Nah, oleh sebab itu ini juga salah satu upaya bagian daripada kajian feasibility study berhubungan dengan produk ataupun barang dan jasa yang ditawarkan oleh pemerintah dan konsumen. Kemudian bagaimana pada dasarnya pasar yang terdiri atas sekelompok konsumen yang potensial, yang konsumen real, yang berhubungan dengan penawaran oleh perusahaan ataupun pemerintah, juga harus dilakukan pemetaan. Sejauh mana peta daripada konsumen yang komersil dan sejauh mana peta konsumen yang potensial. Nah, dua sisi konsumen ini, apakah dia konsumen potensial, apakah dia konsumen komersil, harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Nah, begitu juga pemerintah. Dan selanjutnya, salah satu hal yang paling penting di dalam melakukan analisis pasar adalah berhubungan dengan pemasaran, juga mengukur proses peramalan. Jadi peramalan ini juga bisa dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Jadi begitu yang bisa disampaikan mengenai masalah pasar permintaan berhubungan dengan pasar permintaan, pasar penawaran yang dikorelasikan dengan studi kelayakan bisnis ini, baik dari pemerintah, baik dari perusahaan yang berkorelasi dengan permintaan daripada konsumen tersebut. Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, pasar itu kalaupun bisa ketahui adalah terdiri daripada konsumen real dan konsumen potensial yang tadi saya sudah sampaikan, memang harus dijaga, dirawat, karena ini akan berhubungan dengan proses feasibility study ataupun studi kelayakan bisnis oleh setiap pemerintah maupun perusahaan. Prosedur yang bisa diikuti dalam mengadakan pengukuran dan peramalan ini biasanya dilakukan dalam aspek pasar dan pemasaran adalah pertama mengadakan analisis ekonomi global. Nah, pada hari ini kita ketahui bahwasanya kita dihadapkan di sebuah resesi ekonomi. Per tanggal 19 Desember kemarin kita nilai rupiah dolar kita dikorelasikan dengan dolar itu sudah mencapai 13.850. Resesi ini bukan hal yang dianggap sepele, hal yang memang harus dikaji ulang, hal yang harus dianalisis
dikaji ulang oleh pemerintah dan dianalisis oleh para perusahaan besar. Jangan sampai mereka mengalami kebangkrutan akibat daripada analisis ekonomi secara global. Nah, analisis ekonomi secara global dalam proses feasibility study ini berhubungan dengan pasar ini adalah bagian daripada external factor. Memang kita ketahui secara teoritis external factor itu bersifat uncontrollable dan uncontrollable, artinya dia susah diprediksi dan susah dikendalikan. Kemudian yang ketiga adalah mengukur dan meramalkan permintaan proyek terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan. Nah, kemudian terakhir adalah bagaimana pengawasan peramalan. Jadi fungsi-fungsi manajerial yang terakhir adalah pengawasan ini penting. Jangan sampai pangsa pasar yang telah dituju, instrumen pemasaran yang sudah dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak selaras dalam proses berjalan bisnis plan ataupun program yang dilakukan. Nah, bagaimana mengukur permintaan sekarang dapat dilakukan? Maka ada proses prediksi, memprediksi atau mengestimasi sejauh mana permintaan barang terhadap pangsa pasar yang potensial maupun pangsa pasar yang sifatnya produktif tadi yang saya sampaikan. Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, penting dalam sisi aspek pemasaran, aspek pasar, bagian yang tak terlupakan berhubungan dengan feasibility study. Karena kenapa? Aspek pasar dan pemasaran juga harus selaras dengan statistik peramalan kuantitatif. Karena kuantitatif ini lebih dikenal dengan data-data historis, data-data pemerintah, data-data perusahaan, baik data-data risiko, data-data keuntungan menjadi representasi referensi yang sangat diharapkan oleh perusahaan sebagai proses korektif, sebagai proses evaluatif untuk kinerja di masa yang akan datang dalam menguasai pasar dan pemasaran. Nah, selanjutnya setelah mengadakan peramalan, maka hal tersebut dilakukan teknikal tertentu nanti yang akan kita bahas pada topik yang akan datang atau topik yang setelah ini akan kita bahas tentang aspek teknikal. Nah, jadi aspek pasar dan pemasaran ini harus sinergi dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, teknik dan usaha pemasaran baik barang dan jasa dari segi kelayakan proyek harus sesuai dengan target capaian, target penjualan yang diinginkan oleh perusahaan. Kalaupun pemerintah, target anggaran sesuai ataukah tidak apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kenapa ini kalau bicara basis program, maka ini harus berbicara masalah basis anggaran. Kalau dalam perspektif pemerintah, bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran proyek-proyek infrastruktur, proyek-proyek kelayakan ini sesuai berbasis anggaran. Jangan sampai anggaran tersebut disalahgunakan, jangan sampai anggaran tersebut tidak efektif ataupun tidak efisien, maka juga pengkajian anggaran dalam perspektif analisis pasar juga harus dilakukan. Jadi dengan kata lain bahwa usaha memasarkan produk baik barang dan jasa diperlukan proyeksi penjualan yang diharapkan oleh pemerintah maupun perusahaan. Yang tentunya melakukan sebuah proses pelaporan. Di sini pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan studi kelayakan yang sifatnya dalam bentuk kenyataan, yang bukan sifatnya manipulatif tapi berdasarkan kondisi real yang ada, maka itulah yang dilakukan bagian yang terpisahkan dalam proses studi kelayakan bisnis. Nah, usaha pemasaran mahasiswa Universitas Terbuka berada diwujudkan dalam strategi pemasaran disusun dalam program marketing. Program marketing ini kalaupun kita ketahui adalah ada beberapa aspek pemasaran yang perlu diperhatikan. Ada produk, ada proses harga, price-nya, kemudian ada promosinya, dan kemudian ada berhubungan dengan periklanannya juga penting dilakukan. Nah, jadi aspek-aspek 4P tadi yang saya sampaikan juga harus dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah. Jangan sampai program yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak
ada proses publikasinya, tidak ada proses promosinya, yang tidak dengan sendirinya tidak akan dikenal oleh dan tidak diketahui oleh masyarakat. Apalagi yang sifatnya perusahaan. Pengenalan produk lewat marketing ini sangat urgent dilakukan oleh setiap perusahaan. Jadi itu mahasiswa Universitas Terbuka, mahasiswa berada dimanapun Anda berada, tentang tema yang kedua ini tentang aspek pasar dan pemasaran. Jadi saya memberi kesimpulan bahwasanya aspek pasar, kajian permintaan terhadap supply penawaran daripada pemerintah dan swasta ini harus selaras dengan keinginan yang diharapkan. Baik, pemirsa khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.